bagi saya juga atlet itu menjanjikan ketika dia semasa menjadi atlet profesional, dia bisa mengelola keuangannya dengan baik untuk investasi jangka panjang. Menurut saya atlet itu menjanjikan. Tapi ketika seorang atlet itu tidak bisa menjaga mengelola keuangannya dengan baik, ya belum menjanjikan menurut saya. Jadi seperti itu. Selamat sore kawan-kawan. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Famsa di kanal YouTube Omah Bal-balan. Kenapa sore? Ngerti jawabannya kan? Gak perlu saya jelaskan lagi. Nah, sore ini saya akan ngobrol bareng salah satu pemain yang menurut saya istimewa ini. Karena selain main bola, dia bisa menyelesaikan pendidikannya. Lulus S1 itu cum laude. Kalau kata orang Sidoarjo, cum laude. Karena obrolan kali ini agak beda lah. Kita ngobrol tentang tema sepak bola dan pendidikan. Nah, kebetulan di samping saya ada Martinus Novianto yang lulus sarjananya cum laude. Selamat sore Martinus. Sore Mas Miftah. Iki pertanyaan basa-basi. Yo, apa kabar ya? Kabar baik. Alhamdulillah. Basa-basi karena setiap hari juga sudah ketemu. Nah, ini karena kita mau ngobrol tentang sepak bola dan pendidikan. Tapi sebelum ngomong pendidikannya, saya mau nanya tentang sepak bolanya dulu. Bagi seorang Martinus itu sepak bola ya artinya apa? Sepak bola itu bagi saya sudah mendarah daging, karena sebagian umur saya dihabiskan di lapangan. Itu saya sudah mendarah daging sepak bola ini. Kenapa sore ini istimewa? Karena saya juga berasal dari Jogja. Oh, iya. Seperti itu mungkin Mas Yuta ya. Iya. Jadi ya beliau ini senior saya di kuliah salah satu alma mater, kebetulan dipertemukan di Sidoarjo. Makanya sore ini kita akan banyak membahas mungkin sepak bola dan pendidikan masyarakat. Seperti itu. Kita sama-sama alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau Martinus yang bagian pintarnya, saya yang bagian biasa-biasa saja. Anus mengenal sepak bola ini dari kecil berarti ya? Saya dari kecil. Dulu awal mula sepak bola itu dari om saya. Waktu itu nonton Liga Champions. Yang saya tonton kebetulan AS Roma melawan Real Madrid waktu itu. Makanya saya kenapa suka Francesco Totti ya dari situ. Oh, Itu awal mulanya. nah, itu berlanjut ya, akhirnya ikut latihan sepak bola di Iya. SSB Handayani Ada yang Gunung Kidul ya, karena aslinya Gunung Kidul. saya asli Gunung gitu. Danus, kan yang menarik kan meskipun akhirnya tetap terjun di dunia sepak bola jadi pemain bagian dari tim nasional U19 eranya Evan Dimas ya, main di Bali United, PSIM Yogyakarta, Celebes Sulut United, dan musim sekarang di Delta Sidoarjo. Akhirnya jalan di sepak bolanya, tapi pendidikannya juga jalan. Yang pernah saya baca itu kan waktu SD, SMP, SMA itu lek bosone wong Gunung Kidul uteke enjar. Pinter. Nah, itu dari keluarga memang tetap ada ada arahan bahwa pendidikan itu tetap penting, atau memang dari diri sendiri? Ya memang saya sampai bisa menyelesaikan S1 karena memang orang tua mendukung. Kemudian saya juga termotivasi bahwa selama orang tua masih sehat, saya pengen cita-cita saya melihat kedua orang tua saya wisuda. Jadi itu yang memotivasi walaupun selesainya agak terlambat seperti itu. Jadi karena
ada dorongan dari dari dorongan orang tua. Martinus pernah bilang sih, karena ayah ya terutama ya, Ya. ayah itu ingin anaknya jadi sarjana. Jadi saja Martinus anak ketiga anak ketiga dari 3 bersaudara. dari 3 bersaudara dan 2 kakaknya tidak menyelesaikan Tidak menyelesaikan. di kuliah. Itu jadi dorongan sendiri atau Pasti. ada dari bapak ini Mbak, apa ya, pernah diceritakan bapak sampai Ya, membalas dirinya, Ya. aku sing sarjana tapi nanti salah satu harus sarjana. Ya, Bapak waktu itu cerita kenapa Bapak memotivasi saya untuk harus menyelesaikan perkuliahan, karena kedua kakak saya waktu itu disuruh sekolah sudah nggak mau. Kemudian karena saya waktu itu masih kecil, akhirnya Bapak menyekolahkan dirinya sendiri karena untuk pelampiasan anaknya. Kedua kakak saya belum mau melanjutkan. Akhirnya ketika saya sudah beranjak dewasa, saya ada diterima di UNY dan ada beasiswa dari PSSI. Akhirnya Bapak dan Ibu semakin termotivasi untuk mendorong saya, ini pokoknya harus selesai. Enggak pintar nggak apa-apa, yang penting harus selesai. Iya seperti itu, kamu harus memikirkan masa depan. Nah, itu juga akhirnya menjadi pembelajaran bagi saya, karena setelah nanti berkarir di profesional akan seperti apa dan seperti itu. Makanya saya memutuskan memang saya juga harus menyelesaikan S1 di luar dorongan orang tua. Saya juga motivasi setelah berkarir di profesional saya harus punya planning 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan seperti apa. Artinya itu meskipun jadi atlet, artinya bahwa pendidikan itu tetap sangat penting ya. Sangat penting menurut saya. Menurut saya. Alasannya apa Nes? Alasannya karena atlet ini kan akan bertemu banyak orang. Iya. Atlet itu pasti akan disorot media, pasti akan setiap ada acara untuk nanti entah perwakilan dari atlet tersebut atau apa akan menjadi narasumber, mungkin akan jadi pembicara. Itu menurut saya ketika dipadukan dengan pendidikan itu akan lebih apa ya, kalau menurut saya lebih pede, karena kita tahu bagaimana menyikapi siapa yang kita ajak bicara, kita menjawab pertanyaan seperti apa, kita bertemu supporter seperti apa, kita menjaga kondisivitas tim seperti apa, kan banyak dipelajari di luar sepak bola kan seperti itu. Sangat penting lah. Yang jelas setelah atlet itu yang penting bagi saya untuk nanti akan seperti apa Perjalanan berikutnya. Di waktu jadi atlet itu pendidikan penting bahwa karena berinteraksi dengan banyak orang dan next ini ke depan harus ngapain juga sangat penting. Ya. Makanya itu kan ini Nus ya, sekolah SD masih di Gunung Kidul ya. Ya. Terus SMP sama SMA pindah ke kota Jogja ya. Kota Madia, ya, kota Jogja. Nah, pilihan itu Nus, dan kan selalu tetap ranking ya, tetap ranking. Cari mau Gunung Kidul mau utek encer mau ranking lah. Selain motivasi bahwa pendidikan penting bagi itu sih, yang juga mendorong bahwa harus selesai sekolah, terus ketika dari Jogja harus dari Gunung Kidul harus ke kota Jogja kan SMP 13 ya, SMP 13, SMA 4 Yogyakarta. Pun apa ya? Kudu tetep sekolah kudu mari ngono. Apa kudu rampung lek basa wong Jogja, harus selesai. Ya itu tadi Mas, karena saya dulu pernah ketika orang tua saya tanya, kamu pengen nggak masuk diklat? Kan dulu waktu itu masih top-topnya ada diklat Salatiga, Iya. Ragunan, terus ada musim Banyuasin waktu itu. Terus orang tua saya menawarkan, kamu kalau pengen berkarir, kalau mau keluar kita dukung. Terus saya bilang ke orang tua, enggak, selama saya belum minimal saya harus SMA lulus dulu di Jogja, karena saya nggak mau tergantung-gantung, saya bilang seperti itu. Jadi saya tetap termotivasi untuk mengembangkan karir, tapi gimana pun caranya sekolah saya tetap harus
jangan sampai ketinggalan, walaupun memang ya nggak terlalu pinter-pinter banget. Ya yang penting mengalir aja. Tapi gak pinter, ranking terus nih. Ya itu mungkin jalan Tuhan memang seperti itu. Atau kebaikan guru mungkin ya. Nah kalau ini kan jadi tantangan berat bagi atlet itu kan biasanya begini. Latihan sepak bola kalau SSB ya biasanya kan dapatnya jadwalnya di Selasa, Kamis dan Minggu pagi. Kalau minggu pagi mungkin nggak ada masalah ya, ada di Selasa dan Kamis. Sedangkan sekolah ini kan biasa sampai siang, bahkan ada yang sampai sore dengan kegiatannya yang bermacam-macam. Nah, nyiasati waktu sekolah dengan waktu berlatih ini apa yang dilakukan? Ini memang jujur berat sebenarnya. Waktu itu memang berat karena apa ya? Tantangannya itu pasti ngantuk, pasti ketika kita habis berlatih itu, ketika mau mengikuti pelajaran atau jam tambahan belajar itu pasti rasa males, ngantuk, capek jadi satu kan. Tapi waktu itu saya tetap paksa ikut, walaupun nanti entah di kelas dia sempat ketiduran atau nanti guru tahu bahwa ini anak capek, tapi saya sendiri tetap memaksa apapun yang terjadi, entah itu nanti guru tahu kalau saya capek, saya harus tetap ikut. Ada absensinya kasarnya, ada absennya bahwasanya saya ikut. Apapun yang terjadi di kelas itu saya ikut. Makanya iya seperti itu. Saya latihan nanti misalnya ada tambahan jam belajar, saya paksa ikut walaupun ya memang berat, jujur memang berat. Itulah tantangan yang mungkin banyak atlet atau saya sendiri mengalami, itu yang menjadi pertimbangan ketika atlet itu mau sekolah atau enggak, itu seperti itu, karena rasa malas yang tidak bisa dikalahkan. Tapi memang seperti itu. Dan menurut saya yang kedua apa ya, saya juga banyak bergaul dengan orang-orang yang menurut saya akademiknya dia lebih pintar dari saya, dan dia bukan di luar atlet lah, karena nanti apa ruang lingkup pertemanan kan akan ini kan mempengaruhi ya. Jadi saya jangan hanya sama karena kalau nanti circle-nya ini diperluas ini. Circle-nya ini ya kita sama, malas ini akan menularkan ke yang lain. Jadi saya siasati saya sesekali konsultasi ke teman-teman yang lebih pintar dan dia yang bukan atlet. Seperti apa? Kayak orang-orang pintar itu belajarnya seperti apa? Pembicaranya kan juga akan beda. Iya. Jadi mungkin seperti itu. Nah ini artinya kan kalau sekolah di Jogja itu kan apa, ada tambahan biasanya ada les ya. Iya. Itu nggak ngikutin sama sekali. Saya les di luar sekolah saya nggak ikut. Tapi kalau jam tambahan, jam apa ya, kalau di istilahnya dulu di Jogja itu jam ke-0 atau tambahan jam setelah jam belajar reguler itu saya pasti ikut. Itu sejak SMP ya? SMP 13 ini bareng Dinan itu ya? Ya, Dinan itu di SMP 5 kalau nggak salah Dinan SMP. SSB-nya yang bareng? SSB itu. Jadi ketika ada jam tambahan, jam 0 kata Martin Jam tadi, 0. selalu memaksakan diri tetap harus hadir. Memaksakan diri harus hadir. Memang resikonya memang banyak resikonya. Ngantuk terutama. Masa entah itu berapa materi yang masuk, tapi menurut saya harus dipaksa. Harus. Tapi ya istimewanya mau tetap ranking 10 besar terus nih. Ya. Kalau SD inilah, kalau SD pasti di ranking 3 besar kan? Iya, SD ya. SMP, SMA enggak, cuma sekolah saya yang berbaik hati di ranking. Oke. Karena saya yang penting etika sih. Saya ke depan apa ya? Selalu dengan guru itu walaupun di luar mungkin ya apa ya? Nakal itu, tapi kalau di depan guru saya harus bisa menempatkan diri bahwa saya ini guru, saya harus sopan atau mungkin ya pandangan guru lain mungkin ya. Gitu. Nah waktu beranjak ke kuliah nih ya, kuliah ini kan
akhirnya diterima di Universitas Negeri Yogyakarta, UNY. Ini kampus terbaik menurut saya karena saya alumnus di situ. Nah, UNY dari programnya tim nasional U19 ya, ada Dinan Yavier ya, Septian David Maulana, Yanto Pasna ya, Yabes Roni, Miftahul Hamdi, ada banyak sekali. Nah, ketika kuliah itu Mus, kan Martinus malah justru tidak di Jogja kan? Tidak di Jogja. Ada di Bali United, di Persikat Depok, Celebes, Sulut United. Meskipun akhirnya ke PSIM di 2020 kan ke PSIM. Lah, ini kan posisi kuliah di Jogja, tapi bermain di luar Jogja. Ngaturnya ya apa nih? Jadi kita satu kelas itu kita ada beasiswa dari PSSI, kita dijadikan satu kelas yang anak-anak U19. Jadi UNY ini memfasilitasi kami terus memberikan jadwal yang beda dengan anak-anak reguler. Jadi kita dibikin sistem blok, kalau enggak nanti kuliahnya online. Jadi nanti dari waktu itu Zoom ya, atau sebelum Zoom ada kita share tugas. Nah nanti kan ini kita banyak macam ada timnya dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang di Jawa dan jauh kan dari UNY ya. Nah nanti kita ada grup kelas dengan dosen yang bersangkutan. Kita ada materi dikirim di soft copy, kita belajar di situ. Nah, nanti per individu itu mungkin kalau masih belum paham itu biasanya mungkin ada via video call atau apa, nanti dengan kesepakatan dengan dosen itu nanti kita tanya materi itu. Terus kemudian nanti ketika ada libur, karena setiap tim di Indonesia ini kan liburnya beda-beda ya. Iya. Ada yang setelah main kan beda jadwal, nanti terus ngatur liburnya beda-beda. Jadi nanti yang pemain yang bersangkutan di tim tersebut ketika ada libur itu kita inisiatif untuk datang ke Jogja, bertemu dengan dosen mata kuliah yang bersangkutan. Jadi seperti itu, semua berlaku untuk semua pemain. Siapapun yang libur duluan atau ada jeda di kompetisi di timnya itu nanti ke UNY menghadap dosen, ketemu, konsultasi, terus membahas materi, terus nanti baru mengumpulkan untuk jadwal ujian. Nah, jadwal ujian ini biasanya diambil di akhir kompetisi. Karena setiap akhir kompetisi itu mungkin jedanya agak panjang ya. Panjang. Jadi bisa barengan. Ya. Lalu ngatur pengambilan SKS-nya Nus. Karena kan ini kan semua tergantung. Kalau SKS kan semester ini saya memang ngambil 20, ambil 18, itu kan tergantung individu masing-masing. Ngatur di setiap semester ngambil SKS-nya gimana? Ya kita tetap kembali lagi kita ke konsultasi ke dosen pembimbing ya, sama ke pihak UNY. Jadi kan biasanya anak-anak U19 ini nanti akan diarahkan, udah dikasih pengarahan, kamu semester ini ambil berapa SKS, terus kita nanti akan dikondisikan untuk perkuliahan seperti ini. Jadi kita nggak inisiatif sendiri untuk mengambil SKS, enggak, tapi kita sudah ada ya konsultasi ke dosen, ke pihak UNY, dan UNY menyarankan SKS sekian untuk U19 kan biar sama kan ya, biar sama. Jadi disamakan terus, tapi nanti dengan hasil diskusi dengan dosen dan mahasiswa. Tapi secara pribadi ini Martinus pernah nggak ikut yang kuliah regulernya kan? Karena kan yang reguler ini kan ya padat kan? Pernah tuh. Jadi waktu itu ceritanya waktu saya udah dicoret ya dari U19, saya kesempatan masuk kuliah lebih dulu. Jadi karena kelas yang U19 pemain-pemainnya masih waktu itu masih di Brunei atau di mana waktu itu, jadi saya kesempatan masuk duluan dan disarankan sama dosen untuk mengikuti kelas yang anak-anak reguler. Jadi saya ikut waktu itu ada 4 kelas A, B, C. Kebetulan kelas kita kan kelas D ya, kelas U19 itu kelas D, kelas khusus ya. Nah, itu saya akhirnya banyak teman tapi di situ saya gabung
saya ikut mata kuliah ini, dosen ini saya gabung kelas A, terus dosen ini mata kuliah ini ikut kelas B, terus dosen yang satunya di kelas C. Jadi berbaru sama banyak teman dan bisa melihat kegiatan anak-anak yang kuliah secara reguler itu memang luar biasa. Memang apa ya, full harus memang luar biasa sih kalau yang kelas. Nah, dari perjalanan itu kan akhirnya lulus kan, meskipun kayaknya ada beberapa yang nggak sampai tuntas di kelompok U19, ada beberapa nggak tuntas. Lalu hitungannya mungkin sekitar anak 10 enggak yang tuntas. Ya, sekitar kurang lebih 10. Itu motivasi besarnya berarti kembali ke orang tua ya, Mas? Kalau saya, kalau teman-teman yang lain nggak tahu. Atau teman-teman yang lain kan ada yang sudah jadi polisi. Oh iya, Mungkin kan dengan dia punya gelar sarjana kan untuk jenjang karir ke depan kan semakin lebih bagus ya, terbuka untuk naik pangkat. atau mungkin untuk persiapan daftar pekerjaannya instansi atau apa kan mungkin mereka lebih mantap. Tapi kalau bagi saya sendiri ya, selama orang tua saya masih sehat, saya harus punya motivasi, harus menyelesaikan biar orang tua saya bisa melihat saya di sebelumnya. Oh iya, istimewa ini. Lulusnya kumlot sih, IPK-nya 3,65. Saya dulu kan nggak salah 3,224 apa 25. Jauh, ini pinter kan? Ini awak dewi biasa-biasa. Lah keputusan melanjutkan ke S2 ini kan ya tapi juga bukan keputusan yang mudah, karena Martinus masih menjalankan profesinya sebagai pemain bola, tapi akhirnya tetap memutuskan lanjut ke S2. Kalau nggak salah pas S2 ini malah posisi ke Deltras kan di Sidoarjo. Ya. Alasannya apa yang harus kenapa harus tetap lanjut ke S2? Banyak Mas. Yang pertama mungkin kita sudah difasilitasi mungkin ya, dari ditawarkan gimana mau lanjut ya. Terus saya dia berkomunikasi sama orang tua, dengan orang-orang terdekat ya, pacar, sahabat, seperti itulah. Akhirnya mereka mensupport semua. Walaupun saya sempat ragu, saya mikir saya satunya udah pusing sebenarnya. Pusing sekali ngatur waktunya. Saya jujur, saya cerita ke misalnya ke pacar saya atau ke teman atau ke, walaupun nggak cerita ke orang tua ya, karena mungkin malu ya kalau cerita orang tua saya pusing gitu. Saya jujur lah, satu mau menyelesaikan saya pusingnya minta ampun, karena ya memang luar biasa memang di pendidikan itu memang nggak mudah, tapi kalau kita nggak mencoba kita juga nggak tahu rasanya kan. Iya. Makanya sempat ragu memang ketika dia udah menawarkan, saya pikir wah S2, bayangannya kan enak S2 kan. Wah kalau ada mungkin jenjang karirnya akan semakin bagus lah, tapi kan saya mikirnya S1 aja udah pusing, mikir tugas, mikir ngatur waktunya, masa bisa saya merasakan. Akhirnya orang-orang terdekat saya bisa, pasti bisa, cuma belum mencoba aja. Terus dosen-dosen juga kasih masukan, bisa, yang penting ada kemauan itu bisa. Kalau belum mencoba kan kita cuma membayangkan kan itu karena belum sesuatu yang belum terjadi. Kalau kita sebenarnya udah terjun di situ pasti ada jalan kan, apapun resikonya pasti ada jalan. Akhirnya oke lah, saya memberanikan diri untuk mencoba tantangan baru. Akhirnya saya ambil itu S2. Ya cara apa ya, perkuliahannya hampir sama seperti S1 karena kita tetap masih satu kelas kan Ya. jadi enggak, cara mengaturnya enggak berbeda jauh dengan waktu S1. Posisinya targetnya selesai S2-nya Harapannya tahun ini selesai. istimewa ini. Harapannya Ini ambek main bal-balan tapi yuk mengerjakan tugas. Oh iya, ini waktu S1 skripsinya jebok bonus. saya judulnya Judulnya itu tentang endurance SSB Real Madrid. Oh, Real Madrid Jogja ya. Ya. Ini dosen pembimbingnya kebetulan teman saya kuliah. Siapa? Itu. Nah, nextnya ke depannya Nus kan S2, kalau harapannya tahun ini selesai.
dan usia juga terus bergulir bertambah. Akan tetap ada di jalur sepak bola atau berpikir hal yang lainnya dengan gelarnya nanti ya sekarang sudah sarjana, nanti magister ya S2. Next itu yang terpikirkan apa? Ini banyak ya sebenarnya. Saya ini naruhnya pengen juga sebagai pengusaha. Saya juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa saja keluar dari sepak bola yang sudah, walaupun sudah membesarkan nama saya, bisa jadi tetap berkarir di sepak bola sampai pensiun. Jadi saya masih banyak pandangan. Tapi enggak, saya bukan tipe orang yang saklek. Oh, saya akan seperti enggak. Saya tipe orangnya kita tetap berjalan dulu. Kita sambil melihat situasi, melihat kesempatan akan seperti apa. Karena saya di sepak bola pernah mengalami 2 kali force majeure. Jadi mungkin itu juga jadi pertimbangan saya, apakah ketika saya menyelesaikan S2 tetap berkarir di sepak bola atau nanti ada kesempatan di tempat lain untuk saya bekerja. Itu nanti kita lihat. Penting saya sekarang ini di fokus di atas sambil menyelesaikan setelah S2. Setelah S2 nanti mungkin akan banyak arahan atau masukan dari orang di rumah, keluarga untuk ke depan saya seperti apa, itu nanti kita lihat. Kendala tadi itu kalau nggak salah ya pandemi itu ya, kita pandemi yang force majeure ya? Iya. Pandemi sama 2015 oh iya 2015. Oh iya 2015 ketika dualisme ya. Anus ini penutup Pak, pesan buat semuanya yang berkarir di sepak bola, karena kan yang berkarir di sepak bola terutama yang muda-muda, apalagi ya adik-adik yang ada di SSB, bahwa bal-balan yo tapi pendidikan juga harus yo ya. Jadi gini, ini menurut saya, persepsi saya. Jadi kalian yang sekarang masih muda, walaupun kalian memang memiliki hasrat besar di sepak bola, tapi jangan melupakan pendidikan, karena sangat penting untuk ke depan pendidikan. Nanti ketika kalian beranjak di profesional, kalian akan bertemu banyak orang, itu baru terasa. Kalau masih muda mungkin sudah amat taunya sepak bola, tapi nanti saat beranjak dewasa itu pasti kalian akan merasakan, nggak mungkin ya. Untuk itu tetap semangat berlatih, tapi jangan melupakan sepak bola. Karena bagi saya juga atlet itu menjanjikan. Ketika dia semasa menjadi atlet profesional, dia bisa mengelola keuangannya dengan baik untuk investasi jangka panjang. Menurut saya atlet itu menjanjikan. Tapi ketika seorang atlet itu tidak bisa menjaga, mengelola keuangannya dengan baik, ya belum menjanjikan menurut saya. Jadi seperti itu. Makanya pendidikan jangan dilupakan, tetap harus dijalani. Ya, tapi kembali lagi setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Saya bisa menyampaikan seperti ya, saya juga merasakan waktu sekolah, saya misal malas-malasan, rasanya baru sekarang. Kayak kemarin contohnya dari di atas yang menjadi fasilitasi di pelatihan. Akhirnya saya baru terasa, di kuliah juga akhirnya terasa. SMA saya nggak malas-malasan, belajar nggak mau. Di kuliah akhirnya terasa, kita harus presentasi, kita harus buat tugas-tugas, buat kayak kemarin logbook seperti apa, itu kan hal-hal yang nggak didapat di sepak bola kan, itu di luar pelajaran, di luar sepak bola tentang akademik kan. Jadi hal seperti itu sangat penting lah untuk ke depan akademik itu menurut saya, untuk kalian nanti setelah jadi atlet mau seperti apa kan, itu sangat penting. Ini obrolannya agak berbeda karena lebih banyak
berkutat tentang perjalanan Martinus sebagai pemain bola, tapi membagi waktunya tentang harus tetap mengedepankan dunia pendidikannya, dan Martinus bisa menjalani itu kan, S1 cum laude, sekarang lagi melanjutkan sekolah di S2 di Universitas kebanggaan saya, Universitas Negeri Ngayuk Yogyakarta. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Nanti kita bertemu lagi dalam obrolan bola yang lainnya dengan mantan pemain, dengan pemain, dengan semua yang inilah berkecimpung di dunia sepak bola. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan sepak bola, di sini saja di Omah. Terima kasih banyak Martin. Selamat sore.